Ye Chen mengatakan ini, meskipun malam itu juga mengejutkan, kata-kata ini terlalu berlebihan. Kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu di sini. Kau tidak boleh menggunakan pecahan-pecahan daftar dewa. Apa kau yakin? Tanya malam itu. Fei Tianhu berkata sambil tersenyum, kau hanya perlu menaruh hatimu di perutmu. Ye Chen belum melakukan banyak tantangan lompat tali. Kau pasti bisa mengalahkan lawanmu dalam 10 gerakan. Ye Chen menatapnya, dan Ye Chen mengangguk. Melihat Ye Chen begitu percaya diri, ia merasa lega. Nada bicaramu terlalu besar. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau bisa mengalahkan dewa tingkat ketiga dalam 10 gerakan. Seorang lelaki tua juga sedikit marah. Biarkan Situ bertarung dengannya, kata seorang lelaki tua. Situ sekarang berada di puncak peringkat ketiga dan akan segera memasuki peringkat keempat. Apa ini terlalu berlebihan? Kata seorang lelaki tua. Kalau dia banyak bicara, ayo kita beri dia pelajaran. Bagus, biarkan Situ bertarung dengannya. Jika dia benar-benar menang, itu bisa meyakinkan publik. Jika dia kalah, itu juga pelajaran. Petik 2. Dia tidak bisa menang. Situ bukan hanya puncak peringkat ketiga, tetapi kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di peringkat ketiga, dan dia ingin menang dengan peringkat kedua. Itu khayalan, kata lelaki tua itu dengan yakin. Kalau begitu, biarkan Situ juga ikut berperang. Malam itu juga setuju untuk turun. Kemudian, mereka semua keluar dari lembah. Ye Chen berdiri di tengah lembah, menghadap seorang pemuda berbaju putih. Pemuda berbaju putih itu adalah Situ. Situ juga memandang Ye Chen dan merasa bahwa Ye Chen hanyalah dewa tingkat 2 tingkat tertinggi. Ia mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa ia harus bertarung dengan dewa tingkat 2. Kau hanya perlu berusaha sekuat tenaga, asal kau tidak membunuhnya, berusahalah sekuat tenaga, kata seorang lelaki tua. Situ juga berkata, benarkah klan itu sudah tua? Memang benar jika kau dikalahkan oleh dewa kelas 2, kau benar-benar akan kehilangan muka seluruh keluarga Situku, kata lelaki tua itu. Situ tidak akan membiarkan keluarganya dipermalukan. Situ juga berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menatap Situ Ye dan berkata sambil tersenyum, kau bisa melakukannya, atau kau akan dikalahkan di tanganku jika kau tidak punya 10 jurus. Setelah mendengar ini, Situ mengerutkan kening dan berkata, kau ingin mengalahkanku dalam 10 gerakan. Kalau begitu jangan gegabah, kata Ye Chen, seluruh kekuatan sucinya melonjak, lalu bergegas menuju Situ. Situ juga berteriak keras, dan tombak Fang Tianhua di tangannya diayunkan, dan kekuatannya terus-menerus dipadatkan. Tubuhnya melesat ke arah Ye Chen. Tubuh Ye Chen bergerak cepat, yang tampak seperti hantu. Bahkan Situ hampir tidak dapat melihat gerakan Ye Chen dengan jelas, dia hanya bisa melihat bayangan samar-samar. Ye Chen menunjukkan tinju air, yang berubah menjadi air. Terlihat lembut, tetapi penuh kekuatan dan bergelombang. Situ juga mendengus, dan dia sama sekali tidak peduli. Tombak Fang Tianhua menebas ke arah Ye Chen. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan untuk waktu yang lama. Kekuatan Situ Ye benar-benar dahsyat. Setelah tombak itu menghantam, ia mematahkan tinju air Ye Chen yang mengalir. Ye Chen saat ini, menampilkan 9 jari yang cepat membakar langit. Ketika 9 cahaya api itu padam, semua cahaya api itu adalah api ilahi dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, mereka mengelilingi Situ dan berubah menjadi medan api, yang menyelimutinya dalam sekejap. Ye Chen segera memurnikan batu dewa di dalam kantong surga dan bumi dewa. Setelah puluhan ribu batu dewa dimurnikan, kekuatan ilahi meledak, yang membuat kekuatan ilahi Ye Chen meningkat puluhan kali lipat dengan cepat. Di bawah dukungan kekuatan ilahi seperti itu, kekuatan api ilahi bahkan lebih kuat dan menjebak Situ dalam api ilahi. Situ juga ingin mengeluarkan api ilahi, tetapi api ilahi itu terlalu sombong. Setelah terkontaminasi, itu bisa dibakar bersih. Pada saat yang sama, Ye Chen memegang pedang panjang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi pedang, yang membunuh Situ Ye. Situ juga berada di dalam api, tidak hanya untuk menahan serangan api, tetapi juga untuk terus-menerus menahan serangan energi pedang. Dia sangat malu. Situ juga meraung, kekuatan sihir di seluruh tubuhnya meletus terus-menerus, dan kemudian Fang Tian menghunus tombak dan mengayunkannya, Zhen Tiansu. Setelah mengayunkan tombak Fang Tian, ia memadatkan kekuatan ilahi, lalu menancapkannya ke tanah. Tanah bergetar, dan kekuatan dahsyat dengan cepat berkumpul, membentuk kekuatan dahsyat yang menyelimuti Situ. Di bawah kekuatan seperti itu, kondisi mental Situ Ye meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap, dan kemudian bergegas menuju api ilahi. Api membakar kekuatan Situ Ye, tetapi kekuatannya untuk sementara menghalangi erosi api dan bergegas keluar menuju api. Ketika Ye Chen melihat Situ, ia hendak bergegas keluar. Matanya sedikit menyipit, lalu ia melemparkan Yurui keluar. Setelah Yurui terlempar keluar, seluruh kekuatan sihir yang dimurnikan dalam tubuh Ye Chen dicurahkan ke dalam tubuh Yurui. Kemudian, cahaya Yurui meledak seketika, dan rune di dalamnya berkelebat, menekan masa lalu menuju Situ. Yurui adalah artefak tingkat dewa. Meskipun telah rusak, ia tetap kuat. Selama Ye Chen memberikan kekuatan ilahi yang cukup, kekuatan Yurui akan semakin besar. Kekuatan Yurui meledak seketika, dan Situ merasakan kekuatan yang kuat menekannya. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan terpental kembali ke dalam api.
Situ juga terkejut dan meraung. Ia bergegas keluar lagi. Kali ini, ia mengenai Yurui, dan Situ terdorong mundur. Ye Chen sekali lagi menyuntikkan kekuatan suci ke dalam Yurui, dan kekuatan Yurui meledak, membuat Situ tak berdaya melawan. Ye Chen membunuhnya dengan tinjunya dan menggunakan sutra gambar dewa. Tinjunya kuat dan mendominasi, dan ia melenyapkan Situ hanya dengan satu pukulan. Puff! Situ juga memuntahkan darah, jatuh ke tanah, pucat pasi. Ye Chen menyingkirkan api suci dan Yurui, dan semua orang yang hadir membatu. Ye Chen benar-benar mengalahkan Situ Ye, dan ia juga dalam 10 gerakan. Ini sungguh mengejutkan, tanpa Giok Rui itu, dia tak mungkin mengalahkan Situ. Para tetua keluarga Situ tidak menerima cara itu. Jiang Ye berkata, klan Situ tua, kekuatan senjata seseorang juga merupakan bagian dari kekuatan. Tombak Fang Tianhua di tangan Situ Ye juga merupakan senjata yang kuat. Apakah kekuatannya tidak ada hubungannya dengan tombak Fang Tian? Karena kita sudah sepakat sebelumnya, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Keluarga Situ tua itu tampak buruk rupa. Kali ini, keluarga Situ benar-benar dipermalukan. Sungguh luar biasa tantangannya berhasil. Sekalipun putra ini memiliki Yurui, jika dia tidak memiliki kemampuan yang kuat, dia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan Yurui. Ia pun memandang semua biksu tua dan berkata, bagaimana perasaan kalian, guru? Sekarang dia menang, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata seorang lelaki tua. Kalian lihat saja nanti apakah anak-anak setuju, kata seorang lelaki tua. Melihat para tetua lainnya tidak memiliki pendapat, Jiang Ye tersenyum dan menoleh ke semua pemuda. Mulai hari ini, Ye Chen akan menjadi penanggung jawab utama kalian dan pemimpin regu serangan balik, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Ye Chen. Bagaimana pendapat kalian? Setelah mendengar ini, semua biksu muda tercengang. Jelas, mereka tidak tahu bahwa itu adalah regu serangan balik yang diorganisir oleh Ye Chen. Jika ada yang keberatan, silakan sampaikan sekarang. Jika tidak, semuanya akan mengikuti rencana Ye Chen di masa mendatang. Jika ada yang tidak puas, keluarlah dari tim serangan balik atau terima hukuman berat. Kata Knight lagi, ratusan biksu muda di tempat kejadian juga melihat kekuatan Ye Chen. Meskipun Ye Chen hanya memiliki posisi dewa tingkat 2, kekuatannya cukup mengejutkan. Pada dasarnya sangat sulit hal seperti itu terjadi. Jika kita bisa melakukannya, pencapaian di masa depan akan sangat luar biasa dan akan melampaui semua orang yang hadir. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Mulai sekarang, dengarkan rencana Ye Chen, dan kalian akan menjadi petarung terbaik, katanya. Ye Chen berdiri, melirik semua orang, lalu berkata, saya tahu banyak dari kalian yang tidak yakin, tapi itu tidak masalah. Saya hanya ingin kalian mematuhi aturan yang ada. Mulai hari ini, kalian harus mematuhi peraturan, dan mereka yang melanggar peraturan akan dihukum sesuai peraturan. Sekarang giliran kapten kalian untuk mengumumkan sistemnya. Seru Ye Chen. Fei Tian Tiger berdiri, berdeham, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, mereka yang tidak mematuhi peraturan akan dihukum berat. Kedua, mereka yang tidak menghormati pemimpin tim akan dihukum berat. Ketiga, Fei Tianhu mengucapkan 10 aturan berturut-turut, yang masing-masing merupakan hukuman berat. Kemudian Fei Tian Tiger mengambil alat penyiksaan dan berkata, mari kita tunjukkan betapa hebatnya alat-alat ini hari ini. Setelah Fei Tian Tiger selesai berbicara, ia menatap Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung melepaskan tubuh bagian atasnya. Kemudian Fei Tian Tiger mengeluarkan cambuk kait jiwa dan langsung menghunuskannya ke tubuh Ye Chen. Daging dan darah di tubuh Ye Chen berjatuhan, seketika daging dan darahnya menjadi kabur. Namun, dalam sekejap mata, daging dan darah Ye Chen pulih dengan kecepatan yang tak terlihat. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Lukanya sembuh seperti ini, kemampuan pemulihannya sungguh mengerikan. Di saat yang sama, orang-orang tidak cocok untuk menerima goncangan hebat dari cambuk pengguncang jiwa. Jika terjadi beberapa kali, daging di tubuhnya akan hilang. Ye Chen memiliki kekuatan nirvana, jadi alat penyiksaan apapun tidak akan menyakitinya. Flying Tiger menunjukkan semua alat penyiksaan pada Ye Chen sekali. Orang-orang terkejut dengan kemampuan pemulihan Ye Chen dan kekuatan alat penyiksaannya. Wajah para biksu muda membiru dan pucat, dan mereka semua menelan ludah. Setelah bergabung dengan tim penguji, kalian semua harus bisa menerima ujian setelah bergabung dengan tim penguji. Kalian tidak akan bisa lulus ujian untuk kalian semua. Semua ujian dilakukan oleh Hu Qinglin. Hanya, setelah lulus penilaian, mereka dapat memenuhi syarat untuk berbagai pelatihan dan akhirnya dapat bertarung dengan tim penjaga Senting. Ye Chen memandang semua orang dan berkata dengan sangat serius. Petik 2. Kalau begitu, tidak akan ada lagi pemborosan waktu. Mulai hari ini, penilaian akan dilakukan. Mulut Flying Tiger sedikit terangkat, sambil tersenyum. Ye Chen menatap Flying Tiger, mengangguk, dan berkata, mereka akan diserahkan kepadamu. Mereka harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Jangan khawatir, kalian tidak akan membiarkan air keluar. Flying Tiger menepuk dadanya dan berkata. Ye Chen mengangguk, lalu berkata pada malam itu, ini Flying Tiger, dia bisa melakukannya dengan baik. Ia memberi, pada malam itu.
lalu menoleh ke beberapa tetua dari berbagai pasukan dan berkata, kita serahkan masalah ini pada Hu Qinglin. Apa kau masih perlu mengawasi di sini? Para tetua dari semua pasukan utama saling berpandangan. Beberapa orang masih ingin melihatnya di sini, tetapi beberapa merasa itu tidak perlu dan pendapat mereka tidak terlalu seragam. Jadi mereka semua memilih untuk pergi dan menunggu hasil akhir atas saran Jiang Ye. Setelah semua tetua dipersilakan pergi, mari kita lihat bersama Ye Chen bagaimana Fei Tianhu menilai para pemuda ini. Flying Tiger juga sesuai dengan metode penilaian tim pengawal Senting untuk semua orang, tetapi persyaratan penilaiannya telah berubah. Para penjaga istana dewa mengizinkan para pemuji untuk bertarung satu sama lain, hanya berfokus pada hasil akhir, terlepas dari hidup atau mati. Namun di sini berbeda, ada kekurangan personel. Para biksu muda adalah harapan masa depan, jadi Fei Tian Tiger tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain. Kematian hanya bisa mati di tangan musuh, bukan di tangan rakyatnya sendiri. Pada saat yang sama, penekanannya adalah pada kerja sama tim, gotong royong, dan saling membantu antar sesama. Isi penilaiannya kurang lebih sama, sehingga setelah penilaian, setengah dari jumlah orang akan tereliminasi dalam 2 hari. Beberapa biksu yang lebih kuat dari peringkat ketiga dan keempat tentu saja tidak yakin, tetapi setelah kata-kata Flying Tiger turun, orang-orang ini terdiam. Kata-kata Flying Tiger ini secara alami meniru kata-kata tim penjaga Istana Dewa. Ini benar dan masuk akal, jadi tidak ada yang bisa membantahnya. Kekuatan tentu saja sangat penting, tetapi dalam sebuah tim, kekuatan pribadi yang kuat tidak dapat menjamin penyelesaian tugas, harus bekerja sama dengan tim, untuk memastikan korban seminimal mungkin, dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Setelah menyaksikan penilaian selama 2 hari dan mendengarkan Fei Tian Tiger selama 2 hari, saya memiliki pengalaman yang mendalam di hati saya. Jika kita kekurangan kekompakan para penjaga selama setengah tahun, kita akan mampu melawanmu dengan cara ini. Will berkata dengan sedikit bersemangat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini baru permulaan. Kekuatan muda ini tidak cukup untuk menghadapi pengadilan ilahi. Hanya bisa dikatakan bahwa itu telah menyebabkan beberapa masalah bagi pengadilan ilahi. Lagi pula, kekuatan mereka terbatas. Dan kekuatan utama yang sebenarnya seharusnya adalah mereka yang kuat di atas peringkat ke-6. Mereka adalah kekuatan utama pertempuran yang sebenarnya, dan mereka harus menghadapi mereka yang kuat di pengadilan ilahi. Oleh karena itu, jika kita dapat menyatukan hati mereka, kita dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi bahkan jika pengadilan ilahi datang. Sebenarnya, pengadilan ilahi tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah kita tidak cukup bersatu. Kita terlalu bergantung pada Dewa Reinkarnasi, sehingga setelah Dewa Reinkarnasi pergi, kita benar-benar kehilangan keberanian dan motivasi untuk bertindak. Yang kulihat di pihak Istana Ilahi bukanlah kekuatan Istana Ilahi, melainkan kekuatan batin Istana Ilahi. Namun, pasukan bawahan ini tidak bersatu. Mereka bagaikan pasir lepas yang saling bertarung secara terbuka dan diam-diam. Sekali mereka bertarung, mereka akan berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan demi Istana Ilahi. Tapi, kita berbeda, kita berjuang demi keyakinan kita sendiri, jadi kita akan mengerahkan segenap upaya. Kita bahkan rela berkorban demi melindungi orang lain. Karena itu, selama kita bersatu dan memperjuangkan keyakinan kita sendiri, kita pasti bisa melawan Istana Ilahi. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen di malam hari, darahnya mendidih dan wajahnya memerah karena gembira. Bagus sekali, kata-kata ini seharusnya didengar oleh orang-orang tua yang keras kepala. Mereka juga harus dibiarkan berubah dan berubah, agar mereka tahu bahwa Istana Ilahi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diatasi, kata malam itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, oleh karena itu, kita mengumpulkan anak-anak muda ini agar dapat menetapkan standar. Setelah kita berhasil, kita dapat meniru pola ini, dan kemudian kita dapat menerapkannya kepada orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua. Ye mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, baiklah, aku akan memberikan dukungan terbaikku kepadamu. Jika kamu memiliki kebutuhan, beritahu aku akan membantumu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita masih memiliki jalan panjang, dan itu juga sangat sulit. Aku tidak tahu kapan kita bisa mengakhiri semua ini, tetapi kita tidak bisa menyerah kapanpun. Begitu kita menyerah, itu adalah kehancuran. Kita tidak punya jalan keluar. Ya, kita tidak punya jalan keluar. Pengadilan Tuhan ingin menghancurkan kita. Kita harus melawan dan membuatnya gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, ngomong-ngomong, bisakah kamu mendapatkan sihir yang lebih kuat? Ye Chen tiba-tiba berkata dengan sedikit malu. Melihat ekspresi Ye Chen di malam hari, ia menebak alasannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja ada. Dewaku akan memiliki klan. Jika saudara Ye tidak keberatan, aku bisa memberikan sensu-sensu keluarga kepada saudara Ye. Bagaimana aku bisa menerimanya? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Jiang Ye berkata, meskipun keterampilan ketuhanan para jenderal dewaku tidak terlalu bagus, mereka juga merupakan keterampilan yang dipelajari oleh leluhurku sendiri. Meskipun mereka cocok untuk kultivasi para jenderal dewaku, kultivasi saudara Ye seharusnya tidak menjadi masalah. Jika kau ingin memanfaatkan kitab suci, kau harus memanfaatkannya dengan baik. Ia mengangguk di malam hari dan berkata, kalau begitu, keterampilan sihir apa yang saudara Ye butuhkan?
Aku bisa membantu menemukannya. Aku telah mengolah sutra gambar dewa, dan semua ketuhanan yang cocok untuk sutra gambar dewa dapat digunakan, kata Ye Chen. Jiang Ye sedikit terkejut dan berkata, Saudara Ye, bisakah kau memahami kitab suci gambar dewa? Saat ini, aku sudah sedikit memahaminya, tetapi kitab suci gambar dewa relatif rumit, dan perkembangannya tidak terlalu cepat, dan masih belum lengkap. Namun, kitab suci gambar dewa sangat kuat, meskipun sedikit pemahaman, itu sudah cukup, kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Will Knight berkata, kakak Ye memang kuat, gajah dewa juga berlatih setelahnya, tetapi efeknya tidak memuaskan, jadi aku menyerah. Secara umum, hanya sedikit orang yang memiliki kitab suci gambar dewa, yang ternyata tidak lengkap. Namun, aku tidak punya kitab suci untuk dipraktikkan sebelumnya, jadi aku hanya mengambil pedang itu. Ye Chen berkata dengan senyum pahit, karena kakak Ye telah membuat terobosan dalam sutra gambar dewa, aku akan mencari seni dewa yang cocok untuknya. Kata Knight, itu benar-benar merepotkan. Ye Chen mengepalkan tinjunya, mengapa kau harus sopan padaku? Tapi sekarang, dengan nafas kakak Ye, mengapa kau tidak menerobos ke tingkat ketiga? Will Knight ragu-ragu. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, tingkat pertama dari posisi dewa lebih sulit daripada tingkat pertama. Jika fondasinya tidak kuat, akan lebih sulit untuk turun di belakang. Jadi, aku lebih suka tetap di depan, tapi kurasa tidak sulit untuk maju di belakang. Ia mengangguk di malam hari dan berkata, begitu juga. Aku sudah lama terjebak di dewa tingkat kelima. Aku tidak tahu kapan harus menerobos. Perjalanan masih panjang. Dalam beberapa hari, setelah penyaringan berlapis-lapis, tim serangan balik terpilih, dan akhirnya terpilih 180 orang untuk menjadi pemain serangan balik cadangan. Ke-180 orang ini memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim serangan balik, tetapi mereka membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat bergabung dengan tim serangan balik. Terlebih lagi, 180 orang ini pasti akan mengalami pertempuran hidup dan mati. Hanya dalam pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, mereka dapat mengasah kekuatan tempur mereka yang sesungguhnya. Pelatihan selanjutnya akan dijalankan oleh Ye Chen sendiri. Mereka semua dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 109 orang dalam satu tim selama 109 bulan. Setiap orang dalam setiap tim kecil memiliki pembagian kerja yang sangat jelas, yang Ye Chen amati selama periode waktu tertentu untuk menyatukan mereka, daripada membiarkan mereka bergabung secara acak. Di setiap tim kecil, ada orang-orang yang ahli dalam kecepatan, kekuatan, pertahanan, serangan, bantuan, serangan diam-diam, dan kepemimpinan yang kuat. Ye Chen telah memperhitungkan semua faktor yang dibutuhkan dalam kerja sama tim. Oleh karena itu, tim kecil seperti itu hanya perlu memperkuat tingkat pemahaman diam-diam dan kemampuan komando pemimpin tim. Ini benar-benar tim yang mengerikan, dan dapat bertarung melampaui level. Setelah 3 bulan pelatihan, Ye Chen akan melakukan penilaian. Dia membiarkan malam mendapatkan banyak binatang dewa, setiap level memiliki, dan mereka adalah binatang dewa yang sangat ganas. Isi penilaiannya adalah setiap tim harus melakukan pertarungan lompat katak, mampu membunuh binatang dewa yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka, dan tingkat cedera antar anggota tim sangat rendah, serta komando pemimpin tim harus tepat. Tim yang lolos dapat melanjutkan latihan tahap selanjutnya, dan tim yang gagal harus melanjutkan latihan tim. Dalam penilaian ini, Ye Chen juga meminta para tetua dari beberapa kekuatan besar untuk datang menyaksikan pencapaian mereka hanya dalam 3 bulan. Beberapa tetua dari lebih dari selusin pasukan besar telah datang ke perbatasan ini. Mereka juga ingin tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen dan Fei Tianhu dalam 3 bulan terakhir. Ye Chen memerintahkan 20 tim untuk berdiri dengan tertib. Tidak ada yang tidak tertib, dan tidak ada yang berani melanggar perintah. Pertama-tama, dari sudut pandang mental ini, semua tetua terkejut. Mereka belum pernah melihat sudut pandang mental seperti itu di antara anggota keluarga atau murid mereka. Hanya pada titik ini, banyak tetua lebih puas dengan anggukan itu. Anda tahu, banyak biksu muda sangat bangga. Mereka selalu berpikir bahwa mereka memiliki bakat dan tidak memperhatikan orang lain. Sekarang, mata mereka masih arogan, tetapi arogansi semacam ini dengan semacam ketekunan, dengan semacam ketenangan, tidak begitu saja. Puluhan dewa dan binatang buas disegel di satu sisi dan meraung dengan marah, sangat ganas. Ye Chen berdiri di podium dengan mata serius. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang tua, tetapi berapa banyak tim yang bisa lulus ujian kali ini. Di satu sisi, ada monster ganas itu, dan di sisi lain, ada tim serangan balik yang telah ia bangun dengan susah payah selama 3 bulan. Entah ia bisa mencapai hasil yang memuaskan kali ini, ia benar-benar tidak punya dasar khusus. Ye Chen menatap monster gila itu dan tim serangan baliknya. Lalu ia berkata dengan tegas, kalian hanya punya satu kesempatan. Ingat, musuh yang harus kalian hadapi 10 kali lebih ganas daripada monster itu, bahkan 100 kali lipat. Jadi, kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk menganggap setiap pertempuran sebagai pertempuran terakhir. Aku tidak ingin melihat kalian jatuh, tapi aku juga tidak ingin kalian mundur. Kalian hanya punya satu pilihan. Bunuh musuh dan jadilah mimpi buruk musuh. Setelah kata-kata Ye Chen keluar, semua anggota dari 20 tim mendidih darahnya.
Mata mereka jelas berubah, menatap bagian belakang sisi yang berlawanan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang tegas. Melihat perubahan ini, Ye Chen tahu bahwa kondisi orang-orang ini telah mencapai puncaknya, jadi dia berkata, tim pertama telah keluar dari barisan, dan sekarang mereka mulai menilai dan melepaskan binatang suci tingkat ketiga. Tim pertama keluar, semua anggota tim ini adalah dewa kelas 2. Setiap anggota tim mengenakan baju besi emas, membawa busur dan tempat anak panah di punggungnya. Ada 30 anak panah di dalam tempat anak panah tersebut. 30 anak panah ini bukan anak panah biasa. Semuanya buatan Ye Chen, terbuat dari tulang hewan terbaik. Tali busur juga terbuat dari urat naga, dan busurnya terbuat dari lunas. Pembuat busur dan anak panah ini juga yang terbaik. Oleh karena itu, harga satu set busur dan anak panah ini sangat tinggi, yang bisa dikatakan lebih mahal daripada senting. Selain seperangkat busur dan anak panah ini, senjata yang digunakan setiap orang berbeda-beda. Karena setiap orang ahli di bidang yang berbeda, senjata yang digunakan tentu saja berbeda. Tidak seperti dua kacang polong. Setiap orang memiliki perlengkapan yang sama. Dalam hal ini, hal itu membatasi kekuatan tempur beberapa orang. Ye Chen mengambil esensi untuk menghilangkan ampas, dan menyalahgunakan hal-hal baik di istana. Misalnya, seseorang yang ahli dalam kekuatan seharusnya menggunakan senjata yang lebih berat, tetapi Anda memberinya pedang atau tombak. Dia tidak akan terbiasa. Jika Anda memberinya palu yang berat, maka dia harus dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Misalnya, jika Anda memberikan pistol atau kapak kepada seseorang yang ahli dalam serangan diam-diam, bagaimana dia bisa menyerang secara efektif? Tetapi jika Anda memberinya pedang pendek yang lembut atau seperangkat senjata tersembunyi yang lebih baik, dia pasti dapat memanfaatkannya dalam serangan diam-diam di alam spiritual ini. Oleh karena itu, senjata harus berbeda dari orang ke orang, agar pertempuran dapat dimainkan sepenuhnya. Oleh karena itu, senjata yang diberikan Ye Chen kepada mereka hampir dibuat khusus. Meskipun malam itu tidak berpartisipasi dalam pengawasan pelatihan, semua materi peripheral sibuk di malam hari. Setelah tim pertama muncul, seekor harimau es tingkat ketiga dilepaskan. Harimau jiwa es itu sangat ganas, dan kekuatan sihirnya berubah menjadi lapisan es yang tebal. Ini bukan hanya pertahanan, tetapi juga memudahkannya untuk mengumpulkan kekuatan dengan cepat untuk menyerang. Tim pertama, menghadapi harimau es, sama sekali tidak panik, tetapi dengan cepat bergegas dan mengatur formasi. Posisi setiap orang adalah posisi serangan terbaik, yang juga merupakan posisi yang paling cocok bagi masing-masing dari mereka untuk memainkan posisi mereka sendiri. Harimau es itu dengan iri menatap 9 orang di depannya. Di hadapan 9 manusia tingkat bawah, harimau es itu menunjukkan ekspresi jijik. Tim pertama tidak terburu-buru menyerang, tetapi terus-menerus mengamati harimau es, dan terus bergerak dengan terarah, mencari waktu serangan terbaik. Harimau jiwa es tidak punya kesabaran untuk dihabiskan dengan orang-orang ini. Setelah auman harimau, ia langsung melompat ke arah anggota tim. Pemain itu jago dalam kecepatan. Tubuhnya melesat cepat menghindari serangan harimau es. Pada saat itu, seorang anggota yang ahli dalam kekuatan mengayunkan palu meteor berat di tangannya untuk melancarkan serangan jarak jauh ke arah harimau es. Dan, pada saat ini, anggota tim yang ahli dalam serangan diam-diam juga menemukan waktu untuk menyerang harimau es. Ia membayangkan dirinya sebagai hantu, dan tiba-tiba muncul di dekat perut harimau es yang paling lemah. Begitu sebuah mekanisme ditarik di lengannya, 3 anak panah pendek melesat keluar. Saat melancarkan serangan, anggota tim yang piawai membantu dan bertahan juga berada di tempat, menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dengan tenang. Semua ini hanya di antara cahaya listrik dan batu api, yang membuat orang-orang tampak terpesona, tetapi sangat teratur, seolah-olah telah dilatih sebelumnya. Orang-orang tua yang menyaksikan pertempuran itu semua terkesima akan hal ini. Sungguh mengejutkan, apakah ini benar-benar hasil latihan selama 3 bulan? Tidak direncanakan sebelumnya, seorang lelaki tua begitu terkejut hingga tak dapat mempercayainya. Ini benar-benar hasil latihan, dan tidak direncanakan sebelumnya. Ini pertempuran sungguhan, katanya sambil tersenyum. Sungguh menakjubkan, bagaimana mungkin hasil seperti itu dicapai hanya dalam 3 bulan? Bagaimana latihannya? Baru 3 bulan sejak tim mereka bekerja sama. Aku tak percaya, ini baru permulaan, dan belum sepenuhnya mencapai kebutuhan Chengdu Ye Chen. Jika tim seperti ini terus berlatih, apa menurutmu mereka tidak bisa bersaing dengan tim pengawal Istana Dewa? Ye Chen tersenyum. Jika mereka bisa melawan tim pengawal Istana Suci, jika kau bisa melilit mereka seperti tali, mereka pasti bisa melawan orang-orang kuat Istana Dewa. Meskipun Istana Dewa sekarang memiliki keunggulan dan banyak orang, sebagian besar kekuatan yang melekat pada kuil bertarung secara terbuka dan diam-diam, hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak perlu takut, dan kita berjuang demi keyakinan, bukan demi kepentingan pribadi, jadi kita harus lebih kuat dari mereka, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius, yang kurang dari kita adalah keyakinan. Karena Dewa Reinkarnasi sudah tidak ada lagi, kita tidak punya dasar di hati kita. Namun, bukan itu masalahnya. Dewa Reinkarnasi akan kembali, dan kita masih harus berjuang demi iman kita, dan masih harus membayar nyawa kita demi keadilan.
Inilah misi kita. Bahkan jika kita tidak bertarung, tempat suci itu tidak akan membiarkan kita hidup. Lebih baik bertarung dalam pertempuran sengit daripada menunggu kematian. Lebih baik mati berdiri daripada menjadi batu tikam orang lain. Dia banyak bercerita tentang malam itu dan berbicara dengan Ye Chen sebelumnya. Dia menahan diri untuk waktu yang lama dan menunggu kesempatan seperti itu. Sekarang kesempatan seperti itu akhirnya datang, dan dia harus mengatakannya. Pria tua di tempat kejadian menyaksikan pertempuran itu, mendengarkan kata-kata malam itu, hatinya yang tak terjelaskan juga beresonansi, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Setiap orang memiliki masa muda, setiap orang memiliki masa darah mendidih, meskipun orang-orang ini diam sebelumnya, tetapi darah mereka tidak akan selamanya dingin. Pada saat ini, darah mereka sudah hangat. Iman, mulut seorang lelaki tua membaca sebuah kalimat dengan pelan, lalu matanya mulai melayang, seolah mengenang masa lalu. Aku sudah tua, sudah lama aku tidak mendengar kata-kata seperti itu. Ada aliran darah yang mengalir deras, kata seorang lelaki tua dengan senyum masam. Masuk akal untuk mengatakan malam, dan aku setuju. Beberapa orang tua sangat mendukung. Melihat orang-orang tua ini di malam hari, ada perubahan yang sangat jelas, yaitu, kalian bisa melihat dulu pencapaian tim ini, dia akan mengejutkan kalian. Malam itu tidak akan berkata lagi, karena dia tahu bahwa orang-orang tua ini sudah mulai patah hati, tetapi tidak memiliki alasan dan motivasi yang kuat. Tim yang dipimpin oleh Ye Chen dapat memberi mereka alasan dan motivasi seperti itu. Tim pertama masih bertarung dengan Harimau Bingpo. Bagaimanapun, Harimau Bingpo adalah binatang dewa tingkat ketiga dengan kekuatan besar. Mustahil untuk mengalahkan Harimau Bingpo dalam waktu singkat. Terlebih lagi, para pemain ini juga kurang pengalaman bertempur dan kurang kerja sama diam-diam, sehingga mereka hanya bisa menggunakan taktik menguras kekuatan sihir Ice Spirit Tiger untuk menghadapinya. Waktu untuk sebatang dupa telah berlalu. Ye Chen berkata dengan suara serius, kalian sedang bermain petak umpet. Aku akan memberimu setengah batang dupa. Jika kalian tidak bisa membunuh Ice Soul Tiger, kalian akan dianggap kalah. Ye Chen melanjutkan kalimatnya, segera membuat semua anggota tim utama terkena darah ayam, dan mulai melancarkan serangan balik. Namun, mereka tidak menyerang secara membabi buta, melainkan bekerja sama satu sama lain. Serangan mereka datang dan pergi, seperti gelombang, satu gelombang demi gelombang, sehingga Ice Tiger terus-menerus diserang, dan kekuatannya cepat terkuras. Anggota tim utama dapat beristirahat secara bergantian. Dalam pertarungan kerja sama tim, komando kapten yang benar sangatlah penting. Sekali komando salah, seluruh tim akan berada dalam bahaya. Pemimpin tim pertama terus membuat berbagai gestur. Selama 3 bulan, mereka memiliki pemahaman diam-diam dengan makan dan hidup bersama setiap hari. Mereka dapat memahami arti satu sama lain hanya dengan satu gestur. Begitu Anda membuka mulut, lawan akan tahu jenis serangan apa yang akan mereka lakukan, dan lawan akan menemukan solusi dalam waktu singkat. Namun gesturnya tidak sama, gestur dapat membuat rekan satu tim mengerti, tetapi lawan tidak jelas, oleh karena itu, saat bertarung, lawan akan berantakan. Di bawah komando pemimpin tim pertama menyerang dengan tertib dan teratur. Mereka hampir menghabiskan kekuatan sihir Harimau Es. Sekarang penyerang utama adalah rekan satu tim yang pandai dalam kekuatan dan serangan diam-diam. Pemain lainnya mengganggu pertahanan, bagi orang-orang penyerang utama untuk melakukan perlindungan yang baik dan menciptakan peluang yang baik. Dalam kerjasama ini, kurang dari setengah kolom waktu dupa, Harimau Roh Es telah dipenuhi luka-luka, darah terus mengalir keluar, konsumsi fisik sangat besar, tubuh gemetar. Serang sekuat tenaga, pukulan terakhir. Teriak pemimpin tim pertama. 8 pemain yang tersisa, baik bertahan maupun menyerang, semuanya mengumpulkan kekuatan sihir mereka dan keluar sepenuhnya untuk memberikan pukulan fatal terakhir kepada Harimau Es. Harimau Jiwa Es meraung, ia sangat marah, ingin meledak, tetapi kekuatan di dalam tubuhnya hampir habis, seluruh tubuh Es hanya tersisa lapisan tipis. Boom! 9 serangan membombardir tubuh Harimau Jiwa Es, tubuh Harimau Jiwa Es langsung meledak, daging dan darahnya kabur. Semua anggota tim pertama menarik napas dan akhirnya menyelesaikan pemeriksaan. Ye Chen menatap Harimau Es yang terbunuh, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, dan berkata, tim pertama lulus ujian, tapi terlalu lama, 19 tim berikutnya akan ingat bahwa waktu serangan kalian hanya 1 batang dupa. Jika melebihi 1 batang dupa, kalian tidak akan lulus ujian. 19 tim lainnya tampak bermartabat, dan mereka semua menyaksikan penampilan tim pertama. Taktik dan taktik tim pertama tidak ada masalah, dan waktu yang dihabiskan juga sangat normal. Jika kita ingin membatasi waktu, akan ada tekanan pada 19 tim di belakang. Tim kedua keluar, dan mereka semua berada di ranah dewa tingkat kedua, menghadapi serigala iblis angin yang ganas. Serigala iblis angin memiliki ciri khas kecepatannya yang tinggi, serangan yang ganas, dan ganas. Pada dasarnya, ia akan menjatuhkan lawan dengan satu serangan dan memberikan serangan yang fatal. Ye Chen menyalakan dupa dan mengumumkan dimulainya pertempuran. Taktik tim kedua dan tim pertama telah berubah. Lagi pula, waktunya terbatas. Mereka tidak bisa dikonsumsi selambat tim pertama. Mereka harus membunuh serigala iblis angin sesegera mungkin.
Para tetua yang menyaksikan dari tribun pertempuran terkesima dengan kekuatan tim pertama. Secara umum, bahkan jika 9 dewa tingkat kedua menyerang dewa tingkat ketiga, mereka pada dasarnya dianiaya oleh dewa tingkat ketiga. Belum lagi membunuh, sangat sulit untuk memanfaatkannya. Tapi di sini, Anda bisa terbunuh di tingkat kedua. Tak perlu kata-kata, cara intuitif seperti itu adalah bahasa yang paling meyakinkan. Ye Chen juga sangat bersemangat. Apa yang dikatakan Ye Chen mulai menjadi kenyataan. Jika mereka mengikuti rencana seperti itu, mereka akan dapat menantang pengadilan ilahi. Ye Chen memang punya sedikit kemampuan, tapi dengan sedikit perubahan, dia bisa membuat dewa tingkat kedua membunuh dewa tingkat ketiga. Sungguh luar biasa, seru seorang lelaki tua. Kalau aku tidak punya kemampuan, aku tidak berani berjanji padamu. Will Knight tersenyum. Banyak lelaki tua mengangguk setuju, dan Ye Chen semakin dikenal. Medan perang berubah dengan cepat. Hari ini, kita hanya bertarung melawan binatang dewa. Lagi pula, binatang itu tetaplah binatang, dan manusia tetaplah manusia. Kita akan bertarung melawan manusia. Oleh karena itu, meskipun kita telah mengalahkan binatang itu dengan telak hari ini, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkan manusia. Beberapa lelaki tua juga mengemukakan pandangan yang berbeda. Beberapa lelaki tua juga setuju dengan pandangan ini. Jiang Ye berkata, ini baru latihan awal. 3 bulan sudah bisa mencapai level seperti itu. Bayangkan, kalau diberi waktu setengah tahun. Dengan kekuatan 9 orang dalam tim kecil, menghadapi lebih dari 3 kali lipat mereka bukanlah masalah, bahkan jika harus menghadapi orang-orang yang berada di luar jangkauan mereka. Tidak selalu pertarungan lompat katak, mereka hanya perlu memiliki kemampuan seperti itu. Yang kita butuhkan adalah mereka bisa menghadapi 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, itulah yang kita inginkan. Ya, ada yang kuat di Istana Dewa, tapi kita juga punya yang sama kuatnya, dan kita bisa menghadapi mereka. Di level yang sama, kalau bisa melawan 1 lawan 10, itu sudah cukup mengerikan. Seorang lelaki tua mengangguk setuju. Semoga saja begitu. Ritme serangan tim kedua jelas meningkat pesat. Meskipun telah mencapai efek yang diinginkan, konsumsi seluruh anggota tim tidak sedikit, dan 2 atau 3 orang juga terluka. Masih ada setengah pilar dupa tersisa, kata Ye Chen. Hal ini praktis memberi tekanan pada tim kedua. Pemimpin tim kedua terus-menerus menyesuaikan taktik dengan mengamati mode serangan dan karakteristik Serigala Iblis Angin. Serigala Iblis Angin cepat dan menyerang dengan cepat, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi selama kita bisa mengembangkan kekuatan dan menghindari kelemahan, kita bisa memanfaatkan peluang. Pemimpin tim kedua meminta anggota tim yang unggul dalam kecepatan untuk menarik Serigala Iblis Angin, sementara mereka yang unggul dalam kekuatan dan pembunuhan tidak akan ragu untuk menyerang ketika mereka menciptakan peluang. Kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan, kecepatan Serigala Iblis Angin terlalu cepat, penyerang utama sulit menangkap pesawat tempur, sehingga pesawat tempur terus-menerus meleset. Waktu sebatang dupa telah berlalu, dan tim kedua masih belum membunuh Serigala Iblis Angin. Tubuh Ye Chen melesat dan bergegas ke Serigala Iblis Angin. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Serigala Iblis Angin. Dia langsung menghempaskan tinjunya, dan cahaya di tinjunya bagaikan 2 putaran matahari yang menyilaukan. Bang! Tubuh serigala itu terlempar dan kepalanya terbelah. Begitu bertemu lawan yang cepat, strateginya akan hilang. Jika punya kekuatan, kecepatannya akan hilang. Jika punya kecepatan, kekuatan akan hilang. Karena itu, petarung akan terus membuat kesalahan, dan akhirnya gagal. Ye Chen melirik semua orang di tim kedua, dan berkata dengan tegas. Orang-orang ini telah melihat kecepatan dan kekuatan Ye Chen. Bahkan jika orang yang jago kecepatan di sini sebanding dengan kecepatan Ye Chen, tak ada yang bisa menandinginya. Demikian pula, orang yang paling jago kekuatan dan perbandingan kekuatan Ye Chen yang sederhana juga sulit dikalahkan. Karena itu, Ye Chen memarahi mereka habis-habisan sehingga mereka tak berani berkata apa-apa. Jika tim kedua gagal lulus ujian, akan dinilai setelah 3 bulan pelatihan. Jika gagal, akan langsung tereliminasi, kata Ye Chen, lalu kembali ke podium. Semua orang di tim kedua tersungkur dengan frustrasi. Para penonton tua di atas panggung merasa sangat disayangkan jika tidak ada batasan waktu, tim kedua bisa menang. Melalui ini, mereka juga melihat betapa ketatnya persyaratan Ye Chen. Dalam penilaian berikutnya, Ye Chen juga membatasi waktu. Beberapa tim sedikit lebih kuat secara keseluruhan, dan komando kapten juga sudah ada. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam menyelesaikan pertempuran dalam 1 batang dupa. Meskipun beberapa tim tidak menyelesaikan penilaian tepat waktu, kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk mengalahkan monster itu. Karena itu, hati Ye Chen juga sangat gembira. Hanya dalam 3 bulan, pencapaiannya telah melampaui ekspektasinya. Kali ini, dari 20 tim, 12 lulus ujian, dan 8 sisanya gagal. Ye Chen mengumumkan hasilnya. 12 tim yang lulus penilaian akan menerima pelatihan baru, sementara 8 tim yang gagal perlu berlatih selama 3 bulan lagi dalam perang tim. Setelah 3 bulan, tim yang gagal dalam penilaian akan tereliminasi. Ye Chen berkata dengan sangat serius. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang harus kulakukan? Wajah Fei Tian Tiger menegur dengan tidak sabar. 20 tim segera menghilang.
Ye Chen berbalik dan menghampiri para tetua dari lebih dari selusin pasukan, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, bagaimana perasaan kalian, para pendahulu? Bagus, aku terkejut. Seorang tetua memuji. Ya, bagus, tapi kalau mereka tidak meningkatkan level keseluruhan mereka, mustahil untuk melangkah lebih jauh. Ada seorang lelaki tua yang sedang mengambil tulang dari telur. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tenang saja, ini semua ada dalam rencanaku. Jika mereka bisa menyelesaikan semua rencana latihanku, mereka pasti akan mengalami peningkatan yang pesat. Kalian semua sudah melihatnya. Ye Chen bilang dia akan melakukannya, jadi kalian bisa tenang. Will tersenyum membantu. Mari kita lihat apa yang kalian lakukan di tahap selanjutnya, kata seorang lelaki tua. Tidak masalah, ini pasti akan memuaskan kalian. Ye Chen tersenyum percaya diri. Setelah meninggalkan semua orang tua itu, dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata sambil tertawa, Saudara Ye, aku sangat mengagumimu. Aku telah mencapai hasil ini dalam waktu yang singkat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berlatih dengan mereka. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, kau ingin tahu. Malam itu ia mengangguk, bersemangat untuk belajar. Ye Chen berkata, kalau begitu, ikut aku untuk melihat. Ye Chen akan pergi ke tempat latihan pada malam hari, lalu mengumpulkan semua orang, lalu berkata, lepaskan mantel kalian. Mereka semua segera melepas mantel mereka, memperlihatkan otot-otot mereka yang kekar dan bekas luka yang mengerikan. Setelah melihat bekas luka di tubuh mereka, mereka terkejut. Mereka melewati berbagai pertempuran setiap hari, dan pada saat yang sama, mereka harus menerima segala macam hukuman karena melakukan kesalahan. Luka-luka mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka capai, kata Ye Chen. Ini tidak mudah, desah Ye Chen. Lawan yang mereka hadapi terlalu kuat. Jika mereka tidak membiarkan diri mereka gila, mereka akan mati di depan lawan mereka. Sungguh kejam, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk dan berkata, kau benar. Jika kau ingin hidup, kau harus bekerja lebih keras daripada yang lain 100 atau bahkan 1000 kali lipat. Ye Chen meminta semua orang untuk mengenakan pakaian mereka dan melanjutkan latihan. Ia berkata kepada Jiang Ye, seperti yang kau lihat tadi, ketika mereka bertarung, tidak ada masalah besar dalam kerjasama. Masalahnya ada pada kemampuan mereka sendiri. Apa yang kau butuhkan? Ye Chen bertanya langsung. Aku perlu meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka, kata Ye Chen. Ye Chen mendengar ucapan Ye Chen, bagus, tidak masalah. Aku akan bersiap sekarang. Malam itu tidak tinggal lama, dan ia meninggalkan perbatasan untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan Ye Chen. Ye Chen memandangi para pemain tim serangan balik di depannya. Ia bersyukur telah mencapai hasil seperti itu dalam waktu yang singkat, sungguh luar biasa. Dalam pelatihan berikutnya, 8 tim yang gagal dipimpin oleh Fei Tianhu, sementara 12 tim yang lolos masih dilatih oleh Ye Chen. Materi pelatihan tidak lagi didasarkan pada pertarungan kelompok, tetapi terutama pada kemampuan mereka sendiri. Ye Chen berencana untuk meningkatkan kekuatan semua orang dalam waktu setengah tahun. Kecepatan dan kekuatan harus ditingkatkan. Ini adalah dua hal yang harus dikembangkan. Selama periode ini, malam itu masih sibuk. Ia masih berusaha membujuk pasukan lain untuk terus berjuang demi keyakinan. Penindasan terhadap pengkhianat di pihak Senting semakin sering terjadi, dan tim penindas dari tim penjaga Senting akhirnya melancarkan gerakan. Tim eliminasi penjaga Senting terdiri dari beberapa orang hebat dari kelompok Ye Chen sebelumnya, dan sebagian dari tim asli. Totalnya berjumlah 108 orang. Kekuatan 108 orang ini sangat kuat, baik dalam perang kelompok maupun kekuatan pribadi, mereka sangat luar biasa. Setiap kali skuadron muncul, sebuah kekuatan tersembunyi akan tercabut. Di antara para pengkhianat, Brigade Penindas menjadi sinonim teror. Banyak pasukan gemetar karena takut menemukan tempat persembunyian mereka. Di bawah tekanan seperti itu, beberapa pasukan yang belum yakin pada malam itu langsung memberontak dan berlindung di Istana Dewa, dan melaporkan beberapa pasukan secara langsung, yang membuat beberapa kekuatan menderita pukulan yang sangat serius. Dalam situasi seperti itu, Jiang merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk membujuk banyak kekuatan agar bersatu agar mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan dikalahkan oleh pengadilan ilahi satu persatu. Selain itu, dalam kasus seperti itu, malam juga dapat membantu lebih dari selusin kekuatan yang telah diyakinkan untuk bersatu, atau mereka akan mati. Setelah Ye Chen mengetahui berita dari dunia luar, meskipun dia sangat cemas, dia juga sangat tenang. Dia melakukan pelatihan dengan tertib dan melakukan penilaian dalam 3 bulan. Sekarang, setelah pelatihan setengah tahun, 108 orang dalam tim serangan balik telah dibagi menjadi tim pertama dan kedua. Tim pertama terdiri dari 12 tim yang telah lulus ujian sebelumnya, dan tim kedua adalah 8 tim yang gagal. Metode pelatihan mereka sama, tetapi kemajuannya tidak sama, jadi mereka dibagi. Sekarang, tahap pertama dari keseluruhan pelatihan tim pertama telah berakhir, Ye Chen memutuskan untuk membiarkan mereka benar-benar mencoba. Ye Chen mengumpulkan 108 orang itu dengan tatapan yang sangat serius dan berkata, hari ini adalah hari berakhirnya tahap pertama brigade pertama kalian. Mulai hari ini, kalian akan benar-benar keluar untuk menjalankan tugas dan bersaing dengan tim pengawal istana.
Apakah kalian bisa melakukannya atau tidak akan ditentukan oleh ujian. Dan kalian akan memiliki nama yang sangat lantang, hukuman. Ketika Ye Chen mengucapkan kata, hukuman ilahi, matanya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Semua orang yang hadir terkejut. Nama itu terlalu agung dan dalam. Tuhan menghukum atas nama Tuhan untuk menghukum. Apakah itu nama kita? Mata semua orang berbinar. Kita berjuang demi iman, yang agung dan mewakili seluruh dunia ilahi, sehingga kita dapat memiliki nama seperti itu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Hukuman Tuhan, hukuman Tuhan, hukuman Tuhan, hukuman Tuhan. Semua 108 orang di tempat kejadian mengangkat tinju mereka dan berteriak. Suaranya memekakkan telinga dan mengejutkan. Sekarang, tim pengawal Istana Suci terus-menerus melenyapkan sekutu kita. Sekutu kita telah terpukul keras. Apa yang harus kita lakukan? Seru Ye Chen. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang di dalam hukuman meraung marah. Beberapa sekutu kita mengkhianati kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Ye Chen dengan suara keras. Kehancuran, kehancuran, kehancuran. Semua orang yang dihukum oleh Tuhan semakin marah. Ye Chen melihat bahwa semua orang di dalam hukuman Tuhan mendidih dengan darah. Dan dia berkata, baiklah, hari ini kita akan mulai dari mereka yang berkhianat. Kau sebut hukuman Tuhan, dan nama kodeku adalah kematian. Kemudian, Ye Chen membiarkan harimau terbang tinggal di perbatasan untuk melanjutkan pelatihan tim kedua dari hukuman Tuhan. Dan dia mengeluarkan tim pertama dari aksi. Harimau Feitian berkata bahwa ia ingin keluar, tetapi ia hanya bisa menahan diri di perbatasan. Dalam hal ini, harimau terbang akan melampiaskan semua kebenciannya pada tim kedua Dewa Penghukum. Jika kau tidak berusaha sebaik mungkin, kau tidak akan bisa melihat orang lain bertindak selama kau di sini. Terlebih lagi, kau telah membawaku ke dalam masalah, kata harimau terbang dengan napas tercekat. Beri aku pelatihan, jika kau tidak dapat memenuhi persyaratanku, kau dapat memilih 10 di antaranya. Harimau terbang mendengus dingin, semua orang di tim kedua terdiam beberapa saat. Hanya ada 10 jenis alat penyiksaan. Dasar kentut, Ye Chen memimpin tim pertama Dewa Penghukum untuk keluar dari perbatasan, dan kemudian dari tangan malam untuk mendapatkan mereka yang mengkhianati reinkarnasi dewa dalam daftar dan lokasi. Aku membutuhkan beberapa orang kuat di atas tingkat ke-6 untuk duduk. Hukumanku hanya dapat melawan tingkat ke-5. Jika melampaui tingkat ke-5, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Ye Chen. Ini sudah siap untukmu, kata malam. Kemudian, ia mengundang 10 orang kuat level 6 ke atas. Ada 1 orang kuat level 9. Sisanya semuanya level 8 dan 7, dan hanya ada 1 level 6. Ye Chen melihat barisan seperti itu dan mengangguk puas, berkata, terima kasih banyak. Bajingan-bajingan itu yang berani mengkhianati dewa reinkarnasi dan mengkhianati kita terkutuk. Seorang lelaki tua berkata dengan sangat marah. Ia adalah salah satu anggota klan yang diserang oleh Brigade Penindas. Mereka selamat karena keberuntungan, jadi mereka membenci orang-orang yang mengkhianati mereka. Baiklah, ayo kita pergi dan singkirkan mereka sekarang, kata Ye Chen. Ketika tim pertama Dewa Penghukuman berangkat, 10 orang kuat itu bersembunyi dan mengikuti tim pertama untuk membunuh target pertama. Sekte Senyin adalah yang pertama memberontak. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Dewa tingkat 9, tetapi beberapa anggota klan lainnya tidak kuat kecuali Dewa tingkat 9. Pesan gilirannya kepada malam, sekitar 10 hari kemudian, hukuman tiba di gunung tempat Senyin Zong berada. Ye Chen membiarkan anggota tim pembunuh memasuki area Senyin Zong untuk memeriksa situasi. Tak lama kemudian, beberapa anggota tim kembali. Salah satunya berkata, Dewa Kematian, semuanya normal di Senyin Zong, kau bisa mulai. Ye Chen mengangguk dan berkata, meraba ke depan, kita tidak boleh lengah terhadap Senyin Zong, kita harus memberi mereka kejutan. Ya, sebagai hukuman, semua orang mengangguk dan bergegas ke Senyin Zong. 10 tetua mengawasi secara diam-diam. Tujuan mereka adalah untuk menahan kekuatan lawan dan hukuman ilahi adalah memberikan pukulan yang menghancurkan pada seluruh pengikut Sekte Senyin. Sheng Sun telah menemukan gerbang Senyin Zong. Atas perintah Ye Chen, seluruh anggota Sekte Senyin bergegas ke Senyin Zong. Kedua murid yang menjaga gerbang gunung Senyin Zong langsung tertembak di kepala mereka oleh 2 anak panah. Dewa hukuman menyerbu sekte tersebut, lalu dibagi menjadi 12 tim untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Senyin Zong. Ketika anggota Senyin Zong menyerbu Senyin Zong menyadari bahwa kedua belah pihak langsung bertempur dengan sengit. Ketika pembangkit tenaga listrik Senyin Zong muncul, ia harus menyerang orang yang dihukum oleh dewa, dan pembangkit tenaga listrik di pihak Senyin Zong akan melakukan hal yang sama untuk menahan pembangkit tenaga listrik Senyin Zong. Pemimpin lama Senyin Zong kebetulan sedang tidak berada di Senyin Zong hari ini dan pergi ke kota Senting. Oleh karena itu, yang paling kuat di Senyin Zong saat ini adalah tetua tertinggi dengan tahta dewa tingkat 8. Dewa menghukum pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di pihak ini, dan ia dapat membunuh keempat pihak. Tetua tertinggi tingkat 8 sama sekali bukan lawan. Setelah beberapa ronde, ia ditembak mati. Para anggota Senyin Zong bertarung melawan murid-murid Senyin Zong dalam kelompok-kelompok kecil. Mana mungkin para murid Senyin Zong mampu melawan perang tim Senyin Zong.
Bahkan jika kelompok kecil yang terdiri dari 20 atau 30 orang mengepung Sekte Senyin, mereka bukanlah lawan. Siapa kalian? Seorang tetua Senyin Zong terkejut. Kalian pengkhianat, hari ini adalah hari kehancuran kalian. Seorang lelaki tua sangat marah hingga menamparkan tetua itu hingga mati. Kalian, hari ini, biarkan kalian menghancurkan sepenuhnya, demi kehormatan bangsaku. Seorang lelaki tua marah, tegas dan garang, sangat mengerikan. Kepergian salah satu dari 9 tingkat Senyin Zong yang kuat adalah pembantaian tanpa ketegangan. Hanya dalam waktu setengah jam, Senyin Zong dihancurkan. Tak satu pun murid yang lolos. Semuanya dibunuh oleh Tuhan.